Yesus, Raja yang dinubuatkan dalam Zakaria pasal 9 ayat 9, masuk ke kota Yerusalem, kota raja, dengan mengendarai seekor keledai, kendaraan tumpangan rakyat, bukan kuda atau onta, kendaraan bergengsi yang digandrungi para pejabat waktu itu. Cerita ini cukup populer dalam lingkungan jemaat Kristen. Dan kisah itu ditulis dalam 4 kitab Injil. Tentu tiap-tiap Injil dengan versi atau variasi yang mereka butuhkan. Nah, kali ini saya akan membahas kejadian itu menurut versi Matius 21 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu perhatikan, hanya Matius saja disebutkan di situ keledai itu betina bersama anaknya. Markus, Lukas, dan Yohanes mengabaikan jenis kelamin keledai itu. Mereka justru memberi perhatian pada fakta bahwa keledai itu belum pernah dipakai menunggang, termasuk oleh pemiliknya. Nah, sudah beberapa kali Yesus datang ke kota Yerusalem. Kali-kali sebelumnya Yesus datang begitu saja, tanpa upacara penyambutan. Tetapi kali ini ada penyambutan yang meriah. Dan perjalanan ke Yerusalem kali ini adalah perjalanan khusus karena Yesus datang untuk merayakan Paskah dan yang kelak akan berdampak pada penangkapan, penyiksaan, penderitaan, dan kematiannya. Nah, karena Yesus datang dalam momen yang khusus, itu sebabnya Yesus membutuhkan kendaraan angkutan. Dan bukan kuda atau unta. Yesus memakai keledai. Rupanya keledai itu sudah dipesan sebelumnya. Ini nyata dari fakta berikut. Yang pertama, Yesus tahu bahwa di dekat pintu gerbang kota Betfage terdapat seekor keledai betina dengan anaknya diikat oleh pemiliknya di sisi jalan. Kedua, Yesus berpesan kalau pemiliknya bertanya mengapa murid-murid melepaskan tali keledai itu untuk dibawa pergi, mereka harus menjawab, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Yesus mengendarai seekor keledai saat memasuki kota Yerusalem. Dia melakukan itu sebagai penggenapan nubuat Zakaria 9 ayat 9. Artinya, perjalanan Yesus ke Yerusalem saat itu dilakukan dalam status sebagai raja. Tetapi ini seorang raja dengan modus yang baru. Karena bukan kuda atau onta sebagai kendaraan, melainkan keledai. Kalau dibanding dengan kendaraan masa kini, onta dan kuda itu disamakan dengan mobil-mobil mewah. Toyota, Alphard, Lamborghini, Mercedes-Benz, G-Class yang disuka digemari para pejabat sekelas wali kota, bupati, gubernur, menteri, bahkan juga presiden. Sedangkan keledai itu setara dengan mobil Suzuki L300 atau Terios atau Kijang. Ini kendaraan rakyat. Mungkin juga dibeli secara kredit. Yesus masuk ke Yerusalem sebagai raja dengan naik mobil Kijang atau L300. Yaitu pada waktu itu keledai yang belum pernah ditunggangi siapapun. Nah, sudah banyak ulasan homiletik tentang kejadian itu. Umumnya pemaknaan peristiwa itu bagi kehidupan Kristen dikaitkan dengan kehadiran Kristen yang memberi kesejukan dan mempelopori perdamaian, terutama para pejabat di level birokrasi dan politik, organisasi-organisasi sosial yang notabene orang Kristen. Jadi kehadiran Kristen haruslah kehadiran yang membawa kesejukan, mempelopori perdamaian. Dipraktekkan pertama-tama oleh para pejabat-pejabat yang pengikut Kristus. Nah, Juan Torunesi menampilkan poin ini dengan sangat tepat ketika saya meminta dia mengomentari apa makna
mengendarai keledai yang dilakukan Yesus ketika masuk kota Yerusalem. Juanto, apa you punya pendapat tentang Yesus menunggang seekor keledai masuk ke Yerusalem? Relevansinya juga bagi hidup orang Kristen masa kini. Baik Bapak, kalau menurut saya Yesus masuk ke Yerusalem menunggang seekor keledai itu melambangkan kedamaian dan kelemah lembutan. Kalau kita melihat dalam tradisi Yahudi, ada 3 alat transportasi yang mereka gunakan, yaitu kuda, unta, dan keledai. Kuda dan unta seringkali dipakai oleh tentara-tentara untuk berperang, sedangkan keledai melambangkan kedamaian dan kelemah lembutan. Ini mengartikan bahwa Yesus datang bukan membawa peperangan bagi kita, tetapi Yesus datang membawa damai. Nah, dalam kehidupan kita masa sekarang sebagai umat Kristiani, kita harus bisa menjadikan Yesus sebagai teladan bagi kehidupan kita. Kita harus bisa menjadi agen pembawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Oke. Ada 3 binatang yang umum dalam masyarakat Israel dijadikan sarana transportasi: unta, keledai, dan kuda. Unta, terutama kuda, banyak dipakai dalam situasi perang. Kuda melambangkan kekuatan militer, ketangkasan, dan kecepatan. Unta menghadirkan kemampuan bertahan dalam kesulitan dan krisis. Sedangkan keledai melambangkan kelemah lembutan, kesabaran, kepatuhan, dan kesederhanaan. Nah, dengan memilih menunggang keledai ketika hendak masuk ke Yerusalem, Yesus menunjukkan bahwa dia datang bukan untuk mempropagandakan perang, kekuatan militer, penaklukan pihak lain. Misi utama kedatangannya adalah membawa damai, menjunjung tinggi kelemah lembutan dan kepatuhan terhadap Allah, hukum dan aturan-aturan, serta memperlihatkan pola hidup sederhana. Makna prosesi Yesus masuk kota Yerusalem dengan menunggang keledai, bukan kuda atau onta, bagi kehidupan Kristen masa kini adalah bahwa kehidupan para pengikut Kristus hendaknya menghadirkan perdamaian, kelemah lembutan, kepatuhan terhadap norma dan hukum yang disepakati bersama, dan menampilkan gaya hidup sederhana. Begitu yang ditunjukkan oleh Juanto Runesi. Adalah anomali kalau orang Kristen mengaku sebagai pengikut Kristus yang menduduki jabatan-jabatan pemerintahan, politik, dan struktur-struktur organisasi, tetapi menghadirkan perilaku kuda, yaitu menaklukkan orang lain, menebar teror, menggunakan kekuasaan untuk bertindak sewenang-wenang, memprovokasi kekerasan, bahkan menjadi sumber masalah. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, pemuda, remaja, anak-anak, lansia yang berbahagia. Toh bukan hanya itu makna menunggang keledai saat Yesus masuk kota Yerusalem. Olfri Henuk mengartikulasikan dimensi pemaknaan kedua dari kejadian itu dalam pendapatnya sebagai berikut. Olfri, kalau menurut Ru, apa kira-kira pesan yang you dapat waktu membaca Yesus masuk ke Yerusalem dengan menunggang seekor keledai? Baik Bapak, menurut saya Yesus masuk ke Yerusalem dengan cara yang sederhana. Ia menunggang keledai. Nah, keledai ini melambangkan kesederhanaan dan kedamaian. Berbeda dengan orang-orang Majus yang datang dengan kemewahan, dengan kemegahan. Mereka menunggang unta dan kuda. Berbeda dengan Yesus yang datang dengan kesederhanaan. Dia mau melayani dengan cara yang sederhana dibandingkan dengan masa sekarang, di mana banyak sekali orang-orang yang mau melayani dengan cara yang mewah, di mana banyak sekali orang-orang yang mau melayani, mereka mau melayani
kalau ada alat transportasi yang lengkap seperti mobil, motor, dan alat transportasi lainnya untuk bisa membantu mereka untuk melayani. Tetapi berbeda dengan kita lihat Yesus, contoh dari Yesus, di mana Yesus ini mau melayani tanpa harus melihat, tanpa harus membawa sesuatu yang megah, sesuatu yang mewah, tetapi dia dia datang melayani dengan cara yang sangat sederhana, dengan cara yang sangat damai. Itu melambangkan satu sukacita, satu hal yang sangat luar biasa bagi kita. Kuda dan onta adalah kendaraan kaum elit, pejabat publik, dan orang-orang terpandang. Keledai merupakan kendaraan rakyat jelata dan orang pinggiran. Mari kita ingat, para majus tidak menunggang keledai. Waktu mereka melakukan perjalanan, mereka orang-orang elit. Kendaraan yang mereka pakai adalah unta. Yusuf dan Maria lah yang mengendarai keledai dari Nazaret ke Bethlehem. Tanda kehidupan rakyat jelata, orang-orang sederhana, bahkan juga terbelit kemiskinan. Nah, dengan menunggang keledai saat mengunjungi Yerusalem, Yesus memperkenalkan spiritualitas politik yang baru. Itu kira-kira pendapat Olfri Henok. Raja atau pejabat bernama Yesus berlainan sifatnya dengan raja dan pejabat-pejabat dunia ini. Sebab ia rendah hati, tidak menuntut fasilitas. Ia mengendarai kendaraan rakyat, bukan kendaraan elit. Ia tidak datang dengan senjata dan alat kekuasaan. Ia tidak membawa kematian. Ialah yang memberi diri mati, supaya menjadikan kematian itu sebagai tebusan bagi banyak orang, dan bukan menuntut tebusan dari manusia. Perhatikan Bapak Ibu, Yesus adalah anak Allah, Mesias, the King of Kings. Tetapi ia tidak mempergunakan kendaraan yang umum digunakan oleh para raja, the kings, pejabat-pejabat terkemuka. Walaupun memang Yesus pantas untuk mendapatkan kendaraan bergengsi, yaitu kuda atau onta. Yesus justru memilih keledai, kendaraan yang dipakai rakyat jelata. Nah, rasa-rasanya saat berkunjung ke Indonesia dengan menunggang pesawat komersial, bukan pesawat kepausan. Di Indonesia dia menggunakan mobil Avanza, bukan Mercedes-Benz. Paus Fransiskus dalam kunjungan di tahun lalu 2024 meniru spiritualitas politik baru yang dicontohkan oleh Yesus dan memperlihatkan kepada pejabat-pejabat di Indonesia, seharusnya sebagai pelayan rakyat mereka juga hidup dalam kesederhanaan, tidak membentengi diri dengan fasilitas. Kemana-mana harus ada mobil patwal, seluruh masyarakat disuruh minggir, padahal sebenarnya tidak ada urusan yang mendesak. Yesus anak Allah, tetapi memilih menunggang keledai. Ia hendak menunjukkan bahwa bobot status dan jabatan seseorang tidak terletak pada fasilitas yang dia pakai, tetapi pada kesediaan untuk menjalani hidup sebagaimana umumnya rakyat yang dipimpin. Yang membuat seseorang pejabat menjadi pribadi yang bermakna bukan karena ia dikawal mobil patwal saat melaju di jalan raya agar semua kendaraan rakyat disuruh minggir. Bahkan kalau tidak minggir diintimidasi atau dimarah-marahi. Bobot sesungguhnya dari seorang pejabat atau pejabatan adalah pada komitmen pejabat itu untuk memuliakan orang-orang sederhana dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Inilah spiritualitas baru yang Yesus tunjukkan saat dia menunggang keledai ketika masuk kota Yerusalem. Berbakti kepada rakyat atau melayani orang kecil. Itu tidak boleh sekedar menjadi komitmen yang dikemasi indah dalam pidato, omon-omon, sambutan atau khotbah. Komitmen itu perlu ditunjukkan dengan praktek dan perilaku. Yesus lakukan itu saat masuk Yerusalem. Dia menunggang keledai. Lebih kuat lagi, keledai itu disewa dari pemiliknya oleh Yesus, bukan milik pribadi.
Jadi Yesus benar-benar seorang berjabatan yang menolak menerima fasilitas mewah dan bergengsi. Ia bahkan tidak punya fasilitas itu. Dia sendiri berkata, serigala mempunyai liang, burung memiliki sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ibu bapa, pemuda, remaja, anak-anak, dan lansia kekasih Tuhan, mengatakan ini tidak lalu otomatis berarti saya memaksudkan agar pejabat-pejabat negeri maupun pejabat-pejabat agama hidup dan bekerja tanpa fasilitas. Bukan, tidak seperti itu. Tetapi yang harus kita tiru dari Yesus adalah spiritualitas politik baru yang Yesus contohkan, yaitu menjadikan standar hidup rakyat sebagai ukuran bagi pejabat-pejabat. Atau kalau pejabat-pejabat sudah diberi fasilitas, tunjangan, uang duduk, uang jalan, lalu kemudian uang hari raya, uang tamu, uang koran, uang kacamata, dan seterusnya, maka mereka harus malu apabila rakyat yang mereka layani itu hidup dalam kemiskinan dan dalam kemelaratan. Nah, umumnya orang-orang Israel pada masa Yesus hidup dalam kondisi kemiskinan. Hanya sedikit orang yang berkecukupan. Itu terutama kalau mau kompromi dan berlaku oportunis terhadap penjajah Roma. Yesus justru menyatukan hidupnya dengan kelompok mayoritas rakyat. Dia menolak sikap oportunis atau kompromi. Statusnya sebagai anak Allah dipahami bukan untuk mendapatkan hak istimewa, tetapi menjalankan tugas istimewa. Tindakan demonstratif Yesus sebagai raja yang mengendarai keledai masuk ke Yerusalem, kota kerajaan, memberikan kita dua pesan bagi kehidupan Kristen. Orang-orang yang mengikut Kristus dan diberi jabatan dalam kepemimpinan di berbagai level atau berbagai organisasi. Pertama, menghadirkan diri sebagai pembawa damai, penyebar cinta, dan mempraktekkan kelemah lembutan dan kesederhanaan. Yang kedua, menjadikan diri sebagai sama dengan rakyat, senasib dengan mereka. Makna kepejabatan seseorang tidak terletak pada fasilitas, tetapi pada kesediaannya menyelamatkan rakyat, walau terkadang harus menanggung kesulitan-kesulitan karena komitmen itu. Selamat merayakan Minggu Sengsara yang ke-7, 13 April 2025. Tuhan memberkati kita.